Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai jiwa yang tengah mencari cahaya. Sebelum kita memulai perjalanan ini, tariklah nafas dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan setiap getaran hidup yang mengalir dalam dirimu. Izinkan hatimu terbuka, membiarkan cahaya lembut masuk dan menenangkan setiap sudut batin. Hari ini, izinkan dirimu hadir sepenuhnya, tanpa beban, tanpa penilaian, hanya menjadi saksi dari perjalanan menuju nur ilahi. Bayangkan setiap kata yang akan kau dengar sebagai sentuhan halus yang menyingkap tabir hati. Rasakan kedamaian itu mengalir pelan, lembut, namun pasti. Jika hatimu bergetar, biarkan getaran itu hadir, dan bagikan rasa itu di kolom komentar, agar kita bisa berbagi pengalaman dan membangun perjalanan spiritual ini bersama. Ingatlah, setiap interaksi kecil adalah langkah kecil menuju kesadaran yang lebih besar. Sekarang, buka hatimu, fokuskan nafasmu, dan mari kita mulai perjalanan menuju makrifat, menuju cahaya yang selalu menunggu di dalam dirimu sendiri. Bab 1. Panggilan yang tidak terucap. Pernahkah engkau merasakan sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata? Sebuah keresahan yang hadir bukan karena kekurangan harta, bukan pula karena luka masa lalu, melainkan karena ada sesuatu yang kosong di dalam dirimu. Itulah tanda pertama, sebuah panggilan yang halus namun kuat, sebuah bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi mengetuk pintu jiwa. Para sufi percaya bahwa kegelisahan semacam ini adalah undangan lembut dari Allah. Ia memanggil kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, untuk menoleh kepada asal-usul kita. Dan undangan itu tidak datang sembarangan, ia datang hanya kepada mereka yang hatinya sudah mulai letih dari kepalsuan dunia. Namun panggilan ini sering tidak dihiraukan. Kebanyakan orang menutup telinga batinnya dengan hiruk-pikuk dunia. Mereka menutupinya dengan tawa, dengan kesibukan, dengan ambisi yang tidak pernah usai. Mereka lari dari keheningan karena takut menghadapi suara itu. Tetapi suara itu tidak pernah padam. Ia terus bergetar, ia terus berbisik, sampai akhirnya seseorang berani duduk sendiri dalam sunyi dan merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang memanggilnya. Dan pada saat itulah sebuah tabir pertama mulai terbuka. Tabir bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang makan, bekerja, dan tidur, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang menunggu untuk ditemukan. Ketika panggilan itu mulai terasa, dunia yang dulu tampak indah mulai kehilangan pesonanya. Harta yang dulunya dianggap segalanya mendadak terasa ringan. Ambisi yang dulu dikejar dengan penuh gairah tiba-tiba terasa sia-sia. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak mengerti, bahkan menganggapmu aneh, tetapi hatimu tahu ada yang lebih besar yang sedang kau cari. Kau tidak lagi tenang meskipun memiliki segalanya, karena nurani sedang menuntunmu kepada satu hal, mengenal Allah. Inilah awal perjalanan makrifat, awal dari jalan panjang menuju kebenaran yang sejati. Tetapi menjawab panggilan ini bukan perkara mudah. Ada ketakutan, ada keraguan, bahkan ada bisikan ego yang menahan langkahmu. Sebab, begitu engkau berjalan di jalan ini, engkau akan diminta untuk melepaskan segala yang palsu. Keangkuhan, kesombongan, bahkan identitas yang selama ini kau banggakan. Jalan sufi adalah jalan kematian sebelum mati. Jalan yang membuatmu harus menanggalkan segalanya, agar yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati di hadapan Allah. Banyak yang mundur, banyak yang takut, karena jalan ini bukan untuk hati yang lemah. Namun siapapun yang berani menjawab panggilan itu, ia akan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Maka, wahai jiwa yang sedang mendengarkan, jika hatimu bergetar malam ini, jika ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun, jangan buru-buru mengabaikannya. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda cinta. Itu adalah Allah yang mengetuk pintu batinmu. Jangan biarkan panggilan itu hilang di telan keramaian. Beranilah menjawabnya, karena disitulah perjalanan sejati dimulai. Disitulah engkau akan menyadari bahwa setiap langkah, setiap nafas dan setiap detak jantungmu hanyalah undangan lembut untuk kembali pulang kepadanya. Bab 2. Cahaya yang tidak membakar. Di dalam hati manusia ada sebuah ruang yang tidak pernah bisa disentuh oleh dunia. Ruang itu sunyi, tersembunyi, dan sering kita abaikan.
Namun sesekali ruang itu dipenuhi oleh sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya lembut yang tidak menyilaukan mata, tidak membakar kulit, tetapi justru menenangkan jiwa. Para sufi menyebutnya sebagai nur makrifah, cahaya yang datang bukan dari belajar, bukan dari kata-kata, melainkan dari sentuhan langsung Allah kepada hati. Cahaya itu hadir tanpa suara, tetapi mampu mengubah seluruh pandangan seseorang tentang kehidupan. Ia datang sebagai tanda bahwa Allah sedang menyingkapkan sebagian kecil rahasianya kepadamu. Ketika nur itu hadir, hati terasa jernih, seakan-akan segala beban dunia runtuh dalam sekejap. Keraguan yang dulu mengikat tiba-tiba hilang. Pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini menyesakkan dada, mendadak terjawab bukan dengan kata, tetapi dengan rasa. Kau tidak lagi sibuk mencari pembuktian di luar, karena jawaban itu telah bersemayam di dalam. Seperti orang yang kehausan lalu menemukan air jernih, begitu pula hati ketika disentuh cahaya ilahi. Semua keresahan yang dulu mengganggu, kini luluh dalam ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun cahaya ini tidak bisa singgah di hati yang kotor. Hati yang dipenuhi amarah, iri, kesombongan, dan cinta dunia akan sulit menerima nur ini. Maka sebelum cahaya itu turun, seseorang harus melewati pembersihan. Ia harus berani membersihkan dirinya dengan zikir yang ikhlas, dengan sabar menghadapi ujian, dengan menundukkan ego yang liar. Nur makrifah bukan hadiah yang murah, ia adalah anugerah yang hanya diberikan kepada jiwa yang siap menanggungnya. Dan ketika hati sudah benar-benar bersih, cahaya itu akan masuk begitu saja, tanpa perlu dipaksa, seperti matahari yang masuk melalui jendela yang terbuka. Para wali berkata, begitu nur itu datang, dunia terlihat berbeda. Yang dahulu tampak kokoh, terlihat rapuh. Yang dahulu tampak nyata, terlihat sebagai bayangan. Cahaya itu membuat seseorang mengerti bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah fata morgana. Semua kenikmatan dunia hanyalah pantulan semu, sementara sumber cahaya sejati hanyalah Allah. Dari sinilah muncul ketenangan para kekasih Allah, karena mereka tidak lagi tertipu oleh bayangan, melainkan terpikat oleh sumber cahaya yang sesungguhnya. Maka wahai jiwa yang sedang mencari, jangan sia-siakan hatimu. Jangan biarkan ia terus tertutup oleh kabut dunia. Bersihkanlah ia dengan zikir, dengan doa, dengan keikhlasan, agar cahaya itu bisa masuk. Dan ketika nur itu datang, kau akan tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Allah selalu ada, selalu dekat, hanya saja selama ini kita yang menutup pintu hati kita sendiri. Bukalah pintu itu, biarkan cahaya masuk, dan rasakan bahwa inilah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan bersama Allah, sang cahaya yang tidak membakar, tetapi menyinari segala yang ada. Bab 3. Nafas yang menyimpan rahasia. Pernahkah engkau menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu bukanlah milikmu? Bahwa setiap hembusan nafas yang keluar sebenarnya adalah pinjaman yang dikembalikan kepada pemilik sejati? Inilah rahasia yang sering terlupakan. Kita hidup seakan-akan nafas adalah sesuatu yang biasa, padahal disitulah letak ikatan terdalam antara manusia dan Tuhannya. Para sufi mengatakan, siapa yang mampu menyadari nafasnya, ia akan menemukan Allah dalam setiap detik hidupnya. Karena setiap nafas adalah zikir tersembunyi, sebuah pujian diam yang menghubungkan kita dengan yang maha menghidupkan. Jika kau benar-benar menyelami nafasmu, kau akan merasakan sesuatu yang ajaib. Setiap tarikan nafas adalah panggilan menuju kehidupan, dan setiap hembusan nafas adalah pengembalian menuju Allah. Seakan-akan hidup hanyalah aliran masuk dan keluar, sebuah perjalanan tanpa henti antara datang dan kembali. Saat kita menarik nafas, kita menerima kehidupan darinya. Saat kita menghembuskan nafas, kita menyerahkan kehidupan itu kembali. Maka bukankah jelas bahwa kita sebenarnya tidak pernah memiliki hidup ini? Hidup hanyalah titipan yang setiap saat bisa diambil kembali. Bagi para pencari ma'rifat, nafas adalah zikir yang paling halus. Nafas masuk dengan Allah, nafas keluar dengan Hu. Begitu sederhana, namun begitu dalam. Kau tidak butuh kata-kata panjang, tidak butuh teriakan keras, cukup dengan kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadikan setiap tarikan nafasmu sebuah doa, dan setiap hembusan nafasmu sebuah penyucian. Dengan nafas yang sadar, hati menjadi tenang,
jiwa menjadi damai, dan kehidupan terasa penuh makna. Karena di balik kesederhanaannya, nafas menyimpan rahasia yang bisa membuka jalan menuju Allah. Tetapi rahasia ini juga menyimpan isyarat kematian. Suatu saat aliran itu akan berhenti, nafas terakhir akan terhembus, dan setelah itu tubuh hanya tinggal diam. Namun bagi mereka yang sadar, kematian tidak menakutkan, karena sejak awal mereka sudah melatih diri untuk menyerahkan setiap nafas kepada Allah. Mereka tidak lagi gentar menghadapi ajal, sebab mereka tahu selama ini hidup hanyalah nafas yang dipinjamkan, dan kematian hanyalah pengembalian terakhir kepada pemiliknya. Maka wahai jiwa yang sedang mendengarkan, jangan abaikan nafasmu. Jangan biarkan ia hanya menjadi gerakan tubuh tanpa makna. Jadikan ia zikir, jadikan ia pengingat, jadikan ia jembatanmu menuju Allah. Setiap nafas adalah tanda kasih sayangnya. Setiap nafas adalah bukti bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk pulang. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, engkau akan hidup bukan dengan sekadar bernafas, tetapi dengan merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan kehidupanmu. Bab 4. Cermin rahasia hati. Hati manusia sesungguhnya bagaikan sebuah cermin. Jika cermin itu dipenuhi debu, maka apapun yang terpantul akan tampak buram. Jika ia retak, pantulannya akan terpecah, menampilkan bayangan yang salah. Tetapi jika cermin itu bersih, jernih dan utuh, ia akan memantulkan cahaya sejati tanpa cacat. Inilah rahasia besar hati yang sering dilupakan. Ia diciptakan bukan hanya untuk merasa, tetapi untuk memantulkan nur Allah. Makrifat tidak akan pernah bisa tercapai bila hati masih keruh oleh kabut dunia. Maka perjalanan sejati seorang sufi adalah perjalanan membersihkan cermin hati, hingga akhirnya ia mampu melihat cahaya yang tak pernah padam. Namun membersihkan hati bukanlah hal mudah. Ego selalu berusaha menutupinya dengan lapisan demi lapisan. Satu kali kita berusaha jujur, ego membisikkan kebohongan. Satu kali kita mencoba ikhlas, ego menuntut pujian. Seakan-akan ada musuh yang berdiam di dalam diri, yang selalu berusaha mengotori cermin itu. Maka tidak heran, para wali mengatakan bahwa jihad terbesar bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Inilah pertempuran sunyi yang tidak terlihat, namun jauh lebih berat daripada peperangan di medan manapun. Ketika hati mulai dibersihkan, cahaya Allah akan mulai tampak samar. Pada awalnya, hanya berupa getaran halus, seolah-olah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Namun semakin jernih hati itu, semakin jelas pantulan yang terlihat. Dunia yang semula tampak kokoh, mulai terkuak sebagai bayangan. Yang semula tampak penting, mendadak terasa sepele. Dan dalam kejernihan hati, seseorang akan menemukan kebenaran yang tidak bisa diganggu oleh keraguan apapun. Bahwa Allah selalu hadir, lebih dekat dari nafas, lebih nyata dari segala yang ada. Rasulullah pernah bersabda, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Sabda ini bukan sekadar nasihat, tetapi kunci makrifat. Hati adalah pusat, hati adalah cermin, hati adalah pintu. Maka siapapun yang ingin mengenal Allah harus terlebih dahulu mengenal hatinya. Bukan sekadar mendengar degupnya, tetapi benar-benar menembus ke dalam hingga menemukan cahaya yang bersemayam di sana. Maka wahai jiwa yang mencari, jangan biarkan cermin hatimu terus tertutup debu dunia. Jangan biarkan ia retak oleh amarah, iri, atau kesombongan. Duduklah dalam zikir, bersihkan ia dengan sabar, basuhlah dengan air mata tobat. Karena ketika cermin itu jernih, engkau akan melihat sesuatu yang selama ini kau cari kemana-mana. Tetapi ternyata ada di dalam dirimu sendiri. Pantulan wajah Allah yang selalu menyertaimu. Dan disitulah makrifat sejati mulai tersingkap, bukan di luar dirimu, tetapi di kedalaman hatimu sendiri. Bab 5. Jalan sunyi para wali. Jalan menuju makrifat bukanlah jalan ramai yang dipenuhi tepuk tangan dan pujian. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang membuat seseorang sering terasa asing, bahkan di tengah keramaian. Para wali Allah berjalan di jalan ini dengan langkah yang tenang, namun hati mereka penuh dengan gelora cinta kepada Sang Pencipta. Dunia mungkin melihat mereka sebagai orang biasa, kadang dianggap aneh, kadang dicibir, bahkan kadang dicap gila.
Tetapi di balik kesunyian mereka tersembunyi samudera rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh mata duniawi. Jalan sufi adalah jalan orang-orang asing, jalan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah disentuh oleh cahaya Allah. Kesunyian inilah yang menjadi rumah mereka. Bukan kesunyian yang berarti menjauh dari manusia, melainkan kesunyian yang berarti hati mereka tidak lagi bergantung pada siapapun kecuali Allah. Mereka bisa berada di pasar yang riuh, tetapi tetap merasakan ketenangan, seolah-olah berada di gua yang sunyi. Mereka bisa hidup bersama keluarga, bersama masyarakat, namun hatinya selalu hanya bergantung kepada yang satu. Inilah kesunyian yang mendalam, kesunyian yang melahirkan keteguhan, kesunyian yang membuat mereka mampu menghadapi dunia tanpa pernah kehilangan arah. Tetapi jalan sunyi ini bukan tanpa ujian. Banyak yang gagal menapakinya karena takut ditinggalkan manusia, takut dianggap berbeda, atau takut kehilangan kenyamanan dunia. Namun justru disitulah rahasia terbesarnya. Karena untuk sampai kepada Allah, seseorang harus berani meninggalkan segala pegangan selain Dia. Harus berani menjadi asing, harus berani berjalan sendirian, bahkan jika dunia menertawakan. Para sufi memilih kesunyian bukan karena lemah, tetapi karena disitulah mereka menemukan kekuatan sejati. Dan yang menarik, setiap wali tampak berbeda bentuknya di mata dunia. Ada wali yang hidup sederhana, pakaian lusuh, makan seadanya. Ada pula yang tampak terhormat, bergaul dengan orang banyak, bahkan memegang kedudukan. Ada wali yang selalu diam, ada yang justru sangat aktif dalam kehidupan masyarakat. Tetapi satu hal yang menyatukan mereka, hati mereka tidak pernah berpaling dari Allah. Itulah tanda utama jalan sunyi ini, bahwa dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bergaul, inti perjalanan mereka tetap satu, menuju Allah. Dengan Allah, hanya untuk Allah. Maka wahai jiwa yang sedang mencari, jika engkau merasa asing dalam pencarianmu, janganlah takut. Jika engkau merasa sunyi dalam doamu, janganlah gentar. Karena mungkin itulah tanda bahwa engkau sedang dituntun untuk menapaki jalan para wali. Jalan ini memang sepi, memang berat, memang penuh ujian. Tetapi percayalah, di ujung kesunyian itu, ada perjumpaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, perjumpaan dengan Allah, yang membuat segala rasa sepi berubah menjadi keabadian yang penuh cahaya. Bab 6. Rasa yang mengalahkan kata. Di dalam perjalanan makrifat, ada satu wilayah yang tak lagi mampu dijangkau oleh kata-kata. Ia adalah wilayah rasa, wilayah batin yang begitu halus hingga huruf pun tak sanggup menampungnya. Kata hanyalah penunjuk jalan, tetapi rasa adalah perjalanan itu sendiri. Ketika seseorang benar-benar menyelam ke dalam samudera zikir, ketika lidah berhenti dan hati yang berbicara, maka muncullah pengalaman batin yang tidak bisa lagi disampaikan dengan kalimat, melainkan hanya bisa dirasakan. Inilah alasan mengapa para sufi sering berkata, barang siapa merasakan, dialah yang mengetahui. Karena rasa itu bukan milik logika, bukan milik bahasa, melainkan milik ruh yang disentuh langsung oleh Allah. Sungguh betapa banyak orang yang berhenti di mulut. Mereka pandai berbicara tentang Allah, menulis kitab tentang hakikat, bahkan memperdebatkan dalil-dalil. Namun jika hati mereka masih kering dari rasa, semua itu hanyalah huruf yang hampa. Para sufi tidak menolak ilmu, tetapi mereka tahu bahwa ilmu sejati harus berubah menjadi rasa. Ibarat seseorang yang tahu definisi madu, tahu warna dan bentuknya, tetapi belum pernah mencicipinya. Bagaimana mungkin ia bisa benar-benar tahu apa itu madu jika rasa manisnya belum menyentuh lidah? Begitu pula dengan makrifat, ia harus dirasakan, bukan hanya dibicarakan. Ketika rasa ini hadir, hati menjadi lembut bagai tanah yang baru diguyur hujan. Segala hal terasa hidup, setiap nafas seperti doa, setiap pandangan seperti ibadah. Rasa ini melampaui logika, namun bukan berarti melawan akal. Justru akal yang jernih akan tunduk, akan mengakui bahwa ada wilayah yang lebih luas daripada sekadar kata. Inilah wilayah cinta, wilayah kehadiran, wilayah yang membuat seseorang menangis tanpa sebab, tersenyum tanpa alasan, karena hatinya sedang dipenuhi oleh cahaya yang tidak tampak mata. Dan rasa itu, jika terus dipelihara, akan mengubah seluruh hidup seseorang.
Ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang kaku, melainkan dengan kelembutan. Ia tidak lagi marah pada cobaan, karena di baliknya ia merasakan kasih sayang Allah. Ia tidak lagi takut pada kematian, karena di dalam rasa itu ia tahu bahwa maut hanyalah pintu untuk kembali. Rasa inilah yang membuat para sufi tetap teguh meskipun diuji, tetap tersenyum meskipun terluka, tetap sabar meskipun dihina. Karena yang mereka rasakan bukan lagi dunia, melainkan Allah yang selalu hadir di balik segalanya. Maka, jika engkau benar-benar ingin berjalan di jalan makrifat, jangan berhenti di kata-kata. Jangan berhenti di logika, jangan berhenti di huruf. Jadikan semua itu pintu, tetapi masuklah ke dalamnya. Rasakan, biarkan hatimu disentuh oleh zikir yang kau ucapkan, biarkan air matamu jatuh tanpa harus kau pahami. Sebab disitulah letak rahasia. Allah tidak sedang menunggu di ujung kalimat, melainkan sudah hadir di dalam rasa yang hidup di hatimu. Bab 7. Kematian sebelum mati. Dalam perjalanan makrifat, para sufi mengajarkan satu prinsip yang tampak paradoks, mati sebelum mati. Bukan kematian jasmani, tetapi kematian dari ego, dari hawa nafsu, dari semua keterikatan yang menutupi nur ilahi di hati. Siapapun yang belum mampu mematikan dirinya sendiri sebelum ajal datang, ia akan tetap terperangkap dalam ilusi dunia. Tetapi mereka yang berani menapaki kematian batin ini akan menemukan kehidupan sejati yang tidak tergoyahkan, bahkan ketika tubuhnya lemah dan dunia seakan menjauh. Kematian sebelum mati adalah latihan untuk melepas semua yang semu, agar yang tersisa hanyalah nur Allah yang memancar dari hati. Proses ini bukanlah hal mudah. Setiap ego yang mati terasa seperti kehilangan segalanya. Ketika seseorang melepaskan ambisinya, ia merasakan kehampaan. Ketika ia menundukkan keakuannya, ia merasakan kehinaan. Ketika ia melepaskan kesenangan dunia, ia merasakan kerinduan yang tajam. Tetapi disitulah letak rahasia. Kesakitan itu bukan hukuman, melainkan pintu. Setiap kepedihan adalah langkah menuju cahaya. Setiap kehilangan adalah pembuka tabir, setiap penyerahan adalah jalan pulang ke asal. Orang yang telah mati sebelum mati hidup dengan cara yang berbeda. Ia berjalan di dunia tanpa ikatan, menghadapi ujian dengan ketenangan, dan melihat manusia lain dengan mata hati yang penuh kasih. Dunia tidak lagi menjeratnya, pujian tidak lagi membuatnya bangga, celaan tidak lagi membuatnya sedih, karena ia tahu kehidupan sejati tidak berada di luar, melainkan berada di dalam nur yang telah dibangkitkan oleh kesadaran akan Allah. Kematian sebelum mati juga mengajarkan seseorang tentang kematian sejati. Saat ajal jasmani tiba, ia tidak akan gentar, karena ia sudah terbiasa melepaskan. Tubuh hanyalah wadah, dunia hanyalah bayangan, dan semua yang dulu tampak penting, kini hanya menjadi pelengkap perjalanan. Orang seperti ini menghadapi kematian dengan senyum, karena ia tahu bahwa ia hanya kembali kepada pemilik sejati yang telah lama menunggunya. Maka, wahai jiwa yang sedang menapaki jalan ini, jangan takut melepaskan. Jangan takut untuk mematikan ego, menundukkan hawa nafsu, melepaskan semua yang palsu. Setiap langkah menuju kematian sebelum mati adalah langkah menuju kehidupan abadi, langkah menuju Allah yang sesungguhnya. Dan disitulah makrifat tersingkap, bahwa hidup yang sejati bukan berada di dunia yang fana, melainkan di hati yang telah mati untuk segala yang semu, dan hidup hanya untuk Allah. Bab 8. Rahasia di balik nama Allah. Setiap nama Allah bukan sekadar sebutan, bukan sekadar huruf yang diucapkan, tetapi sebuah pintu menuju rahasia terdalam alam semesta. Ar-Rahman, Al-Latif, Al-Haq. Setiap nama menyimpan energi, cahaya, dan getaran yang unik, yang jika disentuh dengan hati yang tulus, mampu mengubah batin seseorang. Para sufi tidak sekadar menghafal nama-nama ini, mereka menyelami tiap hurufnya dengan zikir dan rasa. Karena di balik huruf itu terdapat rahasia yang tidak bisa dipahami dengan akal, hanya bisa dirasakan oleh ruh yang terbuka. Nama Allah adalah kunci untuk menyingkap tabir yang menutupi hati, dan setiap nama adalah undangan untuk menyelam lebih dalam ke samudera nur ilahi. Ketika seseorang menyebut nama Allah dengan kesadaran penuh, seolah ada gelombang cahaya yang menembus setiap sel dalam tubuhnya.
Zikir bukan sekadar pengulangan lidah, tetapi ketukan halus di pintu langit yang membuka pengalaman batin. Semakin khusyuk hati, semakin halus cahaya yang menyentuh. Bahkan satu bisikan yang tulus mampu menembus kegelapan hati yang paling pekat sekalipun. Inilah rahasia makrifat, bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi rasa dan kesadaran adalah gerbang yang sesungguhnya. Namun rahasia ini tidak bisa diperoleh dengan hafalan semata. Orang yang hanya mengulang namanya dengan lidah, tetapi hati lalai, akan menabrak pintu tanpa pernah membukanya. Sedangkan orang yang membiarkan setiap nama menembus hati, ia merasakan setiap huruf seperti aliran sungai yang menenangkan dan sekaligus mengubah. Dari sini, seseorang mulai melihat bahwa setiap nama bukan tujuan akhir, tetapi jalan untuk sampai pada hakikat yang Maha Esa. Para wali sering berkata bahwa semua nama Allah pada akhirnya bermuara pada satu wujud, Allah sendiri. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa memisahkan nama dari zat, tidak ada yang bisa memisahkan huruf dari cahaya. Ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, ia tidak lagi terikat pada huruf, tidak lagi terpesona oleh simbol, tetapi tenggelam dalam pengalaman langsung kehadiran Allah. Dan di sanalah rahasia terbesar makrifat tersingkap, bahwa semua nama hanyalah pintu, dan Allah adalah rumah yang sesungguhnya. Maka, wahai jiwa yang sedang mencari, jangan pernah menganggap zikir dan menyebut namanya sebagai rutinitas. Biarkan setiap nama menembus hatimu, biarkan setiap huruf membuka tabir yang menutupi nur. Karena ketika engkau benar-benar merasakannya, engkau tidak lagi hanya membaca atau mengucapkan, engkau mulai hidup dalam cahaya yang tidak tampak. Engkau mulai memahami bahwa makrifat sejati adalah menyelami rahasia di balik namanya, hingga akhirnya menemukan bahwa semua jalan hanya menujunya. Bab 9. Sir, rahasia terdalam jiwa. Di dalam diri manusia terdapat sebuah ruang yang paling rahasia, yang para sufi menyebutnya sir, rahasia terdalam jiwa. Ruang ini tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak dapat dijangkau oleh pikiran rasional. Namun bagi mereka yang mulai berjalan di jalan makrifat, sir menjadi pintu yang membawa kepada Allah. Disitulah nur ilahi tersembunyi, menunggu hati yang tulus untuk menemuinya. Sir bukan sekadar rahasia batin, tetapi inti dari setiap perjalanan spiritual. Di sanalah segala tabir dunia tersingkap. Di sanalah seseorang menyadari bahwa dirinya bukanlah yang menghidupkan, melainkan hanya sarana bagi cahayanya untuk menampakkan diri. Menyingkap sir membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena saat seseorang menembus ke dalam rahasia ini, ia harus menghadapi dirinya sendiri, kegelapan, kesedihan, dan segala hal yang selama ini ia sembunyikan. Banyak yang mundur ketika sir mulai terbuka, karena hatinya belum siap menghadapi kebenaran yang begitu murni. Tetapi bagi yang berani, pengalaman ini menjadi titik balik. Ia mulai melihat segala hal dengan mata hati, bukan mata dunia. Segala kesalahan, segala kebohongan, segala ilusi yang selama ini menutupi hati, mulai larut dalam cahaya yang begitu lembut namun tak tergoyahkan. Sir juga mengajarkan manusia tentang ketidakmampuan dirinya, bahwa apapun yang ia miliki, apapun yang ia raih, tidaklah benar-benar menjadi miliknya. Segala yang ada hanyalah titipan, dan apapun yang ia anggap milik, pada hakikatnya adalah bagian dari ciptaan Allah yang sementara. Kesadaran ini, meski awalnya menakutkan, justru menjadi sumber ketenangan. Karena ketika seseorang menyerahkan seluruh dirinya, seluruh harapannya, seluruh nafasnya, ia tidak lagi terikat oleh ketakutan atau keinginan. Ia hanya hidup dalam kesadaran akan kehadirannya yang sempurna. Para sufi sering mengatakan bahwa sir adalah tempat di mana zikir menjadi hidup. Disinilah doa tidak lagi berupa kata-kata, tetapi getaran yang menyentuh setiap sel. Disinilah tawakal menjadi alami, bukan sekadar teori. Disinilah makrifat tidak lagi abstrak, tetapi nyata, hadir dalam setiap gerak, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung. Mereka yang menemukan sir, meskipun dunia tampak berat, hatinya tetap damai karena ia telah menemukan pusatnya. Allah sendiri yang selalu dekat, selalu menyertai, selalu memberi cahaya tanpa henti. Maka,
wahai jiwa yang mencari, jangan takut memasuki sir. Jangan tergesa-gesa, tetapi bersabarlah dan biarkan hati membimbing. Karena di dalam sir, engkau akan menemukan rahasia terbesar dari seluruh perjalanan. Bahwa segala sesuatu yang selama ini kau cari di luar, sebenarnya sudah ada di dalam dirimu, dalam cahaya yang tak pernah padam. Disitulah engkau menyadari bahwa makrifat bukan tentang belajar lebih banyak, tetapi tentang menemukan, merasakan, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Cahaya. Bab 10. Kembalinya jiwa kepada cahaya. Setelah melewati perjalanan panjang dari panggilan batin, cahaya yang halus, nafas yang sadar, cermin hati yang bersih, hingga menyelami rahasia terdalam jiwa, tiba saatnya jiwa kembali kepada sumbernya. Kembalinya ini bukan berarti kembali ke dunia yang fana, tetapi kembali ke cahaya yang abadi, kembali ke Allah yang selalu hadir di setiap sudut hati. Para sufi menyebutnya sebagai kembalinya jiwa kepada cahaya, sebuah momen di mana segala kepalsuan dunia terhapus, dan yang tersisa hanyalah nur ilahi yang murni. Di saat itu, setiap langkah, setiap hembusan nafas, bahkan setiap detik kehidupan, terasa sebagai pengulangan zikir yang tiada henti. Jiwa yang kembali kepada cahaya merasakan ketenangan yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Dunia yang dulu tampak penting, kini hanyalah bayangan sementara. Rasa takut, rindu, amarah, dan kesedihan yang dulu menghantui, kini dilunakkan oleh nur yang mengalir tanpa henti. Jiwa belajar untuk hidup di tengah dunia tanpa terikat pada dunia. Semua yang hadir di sekelilingnya menjadi ladang zikir, setiap interaksi menjadi sarana untuk mengingat Allah, dan setiap rasa menjadi pengingat akan kehadirannya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa dalam setiap denyut hati. Kembalinya jiwa kepada cahaya juga membawa pemahaman yang mendalam, bahwa segala perjalanan, segala ujian, dan segala penyerahan diri selama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan proses menuju kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Semua pengalaman, baik manis maupun pahit, adalah guru yang membimbing kita melepas ego, menundukkan hawa nafsu, dan membersihkan hati. Hanya jiwa yang telah siap, yang telah melalui kematian sebelum mati, yang mampu merasakan keagungan cahaya ini, yang mampu menyatu dengan Allah tanpa batas. Para wali mengatakan, saat jiwa menemukan cahaya itu, rasa cinta terhadap Allah menjadi satu-satunya penggerak. Dunia tidak lagi menahan langkahnya, segala kepemilikan menjadi saksi, dan setiap nafas menjadi doa yang hidup. Tidak ada lagi kesedihan yang abadi, karena segala kehilangan terasa ringan. Tidak ada lagi kesombongan, karena nur Allah menghapus segala keakuan. Tidak ada lagi keraguan, karena cahaya itu menjawab semua pertanyaan sebelum kita sempat mengajukannya. Inilah puncak makrifat, jiwa yang kembali kepada cahaya, yang hidup hanya untuk menyadari kehadirannya yang mutlak. Maka, wahai jiwa yang mendengarkan, biarkan perjalanan ini menjadi milikmu. Jangan takut melangkah, jangan ragu menghadapi kesepian, jangan gentar menghadapi kehilangan. Setiap panggilan, setiap cahaya, setiap nafas, setiap rasa, setiap nama, dan setiap sir adalah undangan untuk pulang. Pulang bukan ke tempat, bukan ke waktu, tetapi pulang ke cahaya yang tak pernah padam, pulang ke Allah yang selalu dekat, pulang ke hakikat yang selama ini engkau cari di luar, padahal ia selalu ada di dalam dirimu. Dan saat engkau benar-benar pulang, engkau akan tersadar. Hidup sejati bukanlah tentang dunia, melainkan tentang menyatu dengan cahaya yang Maha Esa, cahaya yang telah menunggu sejak awal. Terima kasih telah menapaki perjalanan ini bersama kami. Semoga setiap kata, setiap rasa, dan setiap cahaya yang kita dengar malam ini mampu menenangkan hati dan mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah selalu memberkahi hatimu dengan ketenangan, membuka pintu nur dalam dirimu, dan menuntun langkahmu di jalan makrifat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.